ribuan guru dari seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki dari Senayan menuju gedung DPR. Akibat aksi unjuk rasa tersebut, arus lalu lintas dari depan gedung DPR hingga Semanggi menjadi macet total. Dikarenakan hanya ada satu ruas jalan yang dapat dipergunakan kendaraan untuk melintas. Jika aksi ini tidak ditanggapi oleh anggota DPR, mereka mengancam akan mengepung istana dengan jumlah personil yang lebih banyak pada keesokan harinya. Hingga saat ini masih ada sekitar 1.100.000 guru yang masih menjadi guru honorer. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Nah, imbas dari aksi unjuk rasa ini, akhirnya tidak ada kegiatan belajar mengajar nih, ada di beberapa sekolah. Salah satunya juga ada di Jakarta. Coba kita lihat ini informasinya. Ini kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah dasar yang terganggu akibat adanya aksi unjuk rasa guru honorer. Ini ada di SDN 20 Cipinang, Jakarta, yang hanya diberikan tugas tanpa didampingi guru. Nah, bahkan siswa lainnya bermain dan mengisi jam sekolah dengan bernyanyi. Di sini tercatat ada 7 guru honorer yang mengajar, dan orang tua siswa ini berharap agar tuntutan para guru honorer ini dapat realisasi agar ya tentunya tidak terjadi lagi kegiatan belajar mengajar ini terganggu. Nah, sudah bersama dengan kami di sini Ketua dari Pengurus Besar PGRI Bapak Sulistyo yang tadinya juga sudah bertemu dengan Menekpan ya Pak Yudi Krisnandi menyampaikan 10 tuntutan dari guru honorer. Kita mungkin bisa perlihatkan nih 10 tuntutannya apa aja. Jadi disanggupi nih Pak semuanya 10 tuntutan ini? Ya, kami bersyukur seluruh tuntutan dipenuhi, walaupun ada 1-2 yang memang perlu tindak lanjut khusus. Tetapi hakikatnya 10 tuntutan itu diakomodasi, dipenuhi, termasuk kemungkinannya akan diangkat menjadi pegawai negeri. Ini sudah diputuskan rapat bersama antara Menpan dengan DPR Komisi 2 bahwa sebanyak 439.000 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kemudian sisanya bagaimana, kan jumlahnya 1,1 juta ya guru honorer ya? Memang di Indonesia honorer sangat besar karena jumlah guru memang kurang. Seperti tadi saya mohon maaf, ini secara khusus ada sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya terganggu karena jumlah tenaga honornya sampai 7 orang. Artinya guru PNS-nya di situ memang sangat kecil. Tapi saya kira data guru di pemerintah juga perlu perbaikan supaya tahu persis berapa sebenarnya kebutuhan guru di Indonesia. Kalau ternyata memang guru-guru honorer itu bekerja penuh waktu sama dengan PNS dan terbukti ketika mereka meninggalkan sekolah juga memang kesulitan sekolah itu, artinya 1,1 juta itu adalah termasuk guru yang dihitung oleh pemerintah sebagai guru di Republik Indonesia ini yang selama ini tidak mendapat perhatian dengan baik. Nah, kemudian bagaimana nasib yang selebihnya Pak? Tadi kan katanya hanya 400.000 sekian. Kemudian yang lainnya bagaimana? Apakah mereka juga akan nantinya diangkat PNS? Saya yakin kalau pemerintah sudah mengidentifikasi kebutuhan guru dengan baik, guru-guru honorer yang berprestasi baik, dedikasi dan loyalitasnya baik, mereka akan diangkat. Tetapi sebelum diangkat, tadi yang cukup mengembirakan adalah telah diputuskan akan ditetapkan penghasilan minimal untuk guru. Berapa tuh Pak? Jadi belum diputuskan. Tetapi standarnya sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi kalau mengacu itu, saya kira penghasilan guru minimal pasti akan lebih baik dibandingkan pekerja ataupun buruh pabrik. Bukan merendahkan, tetapi memang ada kebutuhan lebih seorang guru dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalitasnya untuk membeli buku, mengakses internet dan sebagainya. Jadi harusnya lebih baik dari UMR gitu. Jadi tidak ada lagi nih yang namanya kalau misalnya tadi proses penggajiannya itu kan kalau guru honorer itu kan berdasarkan tidak digaji bulanan begitu ya Pak? Perlu diketahui banyak guru honorer yang gajinya Rp200.000 per bulan. Untuk di SD, memang kalau di SMA sudah mulai dihitung berapa dia mengajar akan dihargai. Tapi untuk SD, TK Rp100.000 sangat banyak guru di Indonesia menerima itu. Fluktuatif ya ini ya honornya ya. Nah sekarang kalau kita lihat Pak, sebenarnya kebutuhan guru sendiri nih sampai guru honorer jumlahnya begitu banyak, sebenarnya di Indonesia itu sudah seberapa statusnya seperti apa sih? Kalau data dari Kementerian Pendidikan pada akhir Desember
2014 ada 3.015.315 orang. Di Kementerian Agama ada 762.222 orang. Tapi saya tidak yakin data itu benar. Karena buktinya pemerintah sering mengatakan guru itu sudah cukup. Padahal saya menerima laporan dari pengurus PGRI seluruh kabupaten kota, ternyata kekurangan guru SD itu sekarang terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Untuk sekolah dasar, Untuk sekolah dasar. Di sana ada 3 jenis guru. Guru kelasnya 6, idealnya ada 6 orang guru, 1 kepala sekolah, kemudian ada guru bidang studi agama, ada guru olahraga. Mestinya 9 orang itu 1 SD, tapi sekarang banyak 1 SD tinggal 3 orang guru PNS atau 4 orang, bahkan saya lihat sendiri ada yang 2 orang, 1 kepala sekolah, 1 guru PNS, yang lain honorer semua. Jadi kalau data guru pemerintah sudah diperbaiki, termasuk tata kelolanya diperbaiki, saya yakin kehidupan guru, penataan guru yang akan datang akan semakin baik. Kalau dilihat ini Pak, ini di Jakarta aja masih ada guru honorer Ya, kalau kita lihat ya di sini. Semua kabupaten kota, Mbak. Hampir semua kabupaten kota. Bukan hampir, saya pastikan semua kabupaten kota ada guru honorer karena memang kekurangan guru. Oke, berarti kalau dilihat ya Pak ya, sebenarnya jumlah guru yang kita butuhkan untuk masyarakat itu untuk SD aja, itu tuh berapa banyak lagi sih? Memang secara sederhana bisa dihitung berapa jumlah SD kali 9 orang kalau dibuat sederhana. Tetapi di daerah-daerah perkotaan yang jumlah siswanya kecil, saya kira bisa juga dilakukan merger, jadi penggabungan SD kalau di perkotaan. Tapi kalau di daerah-daerah pedesaan yang mungkin ada sungai yang harus melintasi anak-anak itu kan kita sering lihat di media-media ada anak yang harus lewat jembatan yang sangat terjal karena harus melewati sungai. Ini tidak boleh digabung SD-SD yang walaupun jumlah siswanya sangat kecil. Jadi ketentuan norma siswa SD minimal 20 ini juga harus lihat kondisi. Kalau memang itu ada pegunungan, ada sungai yang tidak mungkin dilalui anak-anak kecil, jangan begitu saja menggabungkan hanya untuk mengejar jumlah guru yang memang sangat terbatas. Jadi saya kira sangat sederhana menghitungnya, berapa jumlah SD, berapa jumlah kelas, berapa guru yang dibutuhkan, guru bidang studi, minimal guru agama dan guru olahraga. Walaupun sebenarnya ada guru kesenian juga sangat dibutuhkan. Tapi selama ini prakteknya memang guru bidang studi di SD hanya guru agama dan guru olahraga. Kita lihat kelanjutannya karena tadi dari Mendikbud sendiri tadi tidak ada ya Pak ya, hanya diwakili Dirjen. Hanya Menekpan saja kami memang mengingatkan pada beliau beberapa hal, termasuk 4 butir tuntutan yang khusus untuk Kemendikbud supaya dilakukan penataan dengan baik, jangan sampai menggelisahkan guru. Ini sekaligus karena ada informasi tunjangan profesi akan dihapus. Tadi kami memastikan bahwa Presiden Jokowi pernah berjanji tidak akan menghapus tunjangan profesi. Jadi jangan coba-coba nanti membuat guru merasa ditipu. Saya kira ini ingin saya ingatkan. Kita lihat kelanjutannya. Pak Sulistyo, terima kasih banyak Ketua Pengurus Besar. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Terima kasih atas waktunya bersama kami dan kami akan kembali saat lagi dengan